Jangan Den. Jangan aku Den. Nah, baiklah dulu. Tengok tuh makannya. Buka apa sama lah Den. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jemaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas perkenannya lah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir salat isya berjemaah. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan tegakkan sholat tarawih berjemaah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, jemaah salat tarawih rahimakumullah. Sementara salat tarawih kita tegakkan pada malam hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman yang ingin kita ketahui pada malam hari ini. Di antaranya tata cara salat tarawih dan pelaksanaan lainnya pada malam hari ini. Insya Allah nanti salat tarawih akan diimami oleh Ustadz Haji Tuah Sirai, yang kemudian sebelumnya akan kita dengarkan ceramah disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Haji Muzakir, Magister Agama. Bapak Ibu yang berbahagia, sholat subuh besok pagi insya Allah, jika Allah berkenan memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk mengikutinya, ceramah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Sudarno. Kemudian pada malam hari
tepatnya besok malam pada hari Kamis 11 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 Hijriah. Ustadz kita pada besok malam insya Allah akan hadir Dr. Andes Haji Sultan Syahrir Dalimuti dengan Imam Tarawih Ustadz Haji Jafar Hasibuan. Bapak Ibu yang berbahagia, infak Ramadan perlu kita ketahui pada malam pertama tadi malam sebesar 8.283.000 rupiah. Kami ulang, 8.283.000 rupiah. Sedangkan infak subuh tadi pagi berjumlah sebesar 1.346.000 rupiah. Dengan demikian, salawat tarawih tadi malam dan subuh tadi pagi, total infak sudah berjumlah 9.629.000 rupiah. Kami ulangi, 9.629.000 rupiah. Jazakumullahu khairan kasih. Kami juga telah menerima sumbangan takjil berbuka puasa dalam bentuk uang tunai dari hamba Allah pada 9 Juli 2013 sebesar 5.500.000 rupiah. Sedangkan yang lainnya akan menyusul dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah setiap malamnya kita adakan berbuka puasa bersama sejumlah kurang lebih 100 orang setiap malamnya. Dimulai pada tadi maghrib berbuka bersama di Masjid Al-Musabihin yang kita cintai. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang ingin berkenan untuk berinfak dan bersedekah, mari sama-sama kita mengulurkan tangan menghubungi panitia dan bendahara di kantor Masjid Al-Musabihin. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah diberikan kesehatan, kemampuan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan, menyelesaikan ibadah Ramadan pada bulan ini. Insya Allah. Kepada Ustaz Dr. Haji Muzakir, Magister Agama, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في السقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan satu hari dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Dan tentunya setiap diri pribadi kita telah merasakan, bahkan memiliki pengalaman-pengalaman ruhani yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan segala keikhlasan kita beribadah di Ramadan ini, kita juga telah merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya kita beramal ibadah, beriman kepada Allah di bulan Ramadan ini. Semoga dengan keikhlasan kita beribadah ini, kita akan kembali kepada fitrah sebagai manusia baru dengan peradaban baru, tampil di bumi Allah yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis bisa kita baca dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah yang bersumber daripada Abi Hurairah, ridha Allah akannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kekhawatiran dan kegelisahan beliau akan sesuatu yang menimpa kehidupan umatnya di suatu zaman. Dan mari pada kesempatan ini kita sejenak bermuhasabah. Adakah kekhawatiran dan sesuatu yang ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah menjadi kenyataan pada kehidupan kita pada hari ini? Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya, dan kita juga bukanlah orang-orang yang melakukannya. Dan juga semoga Allah jauhkan kita daripada korban perbuatan itu. Di dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zamanu wa yanqusul ilmu wa tazharul fitan wa yulqash syuhbu wa yakthurul haraj." Faqalu ayyul haraj ya Rasulullah? Faqala al-qatlu wal qatlu wal qatlu. Rawahu Ibnu Majah. Kalau kita menerjemahkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi di suatu masa, di zaman itu ada 4 peristiwa yang sangat aku takuti. Peristiwa yang pertama itu adalah wayanqusul ilmu. Pada zaman itu sedikit sekali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Para ilmuannya sudah banyak, orang yang mengerti dan orang yang tahu tentang ilmunya sangat banyak, tetapi sedikit sekali orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Wayanqusul ilmu wa yaksurul amwal. Pada hari itu sedikit sekali orang yang mengamalkan ilmu. Terlebih kata Nabi, orang semakin tidak berminat, bahkan kurang berminat untuk membahas dan mengkaji ilmu-ilmu akhirat. Dan mereka berlomba-lomba dengan ilmu dunia. Wa yaksurul amwal. Dan tujuan mereka tidak lain adalah untuk memperbanyak harta benda di muka bumi ini. Ini merupakan kekhawatiran yang pertama. Wayanqusul ilmu. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini adalah bulan yang sangat memotivasi kita dan mendorong kita untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan kita. Baik ilmu yang mencerdaskan intelektualitas kita, terlebih daripada itu adalah ilmu yang mencerdaskan hati nurani kita. Inilah bulan terbaik untuk meraih itu. Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Imam Syafi'i, ulama besar yang sangat terkenal di dunia ini, belum 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz.
Suatu kali Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, Imam Al-Waqi', syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Imam Syafi'i mengadu, wahai guruku, semakin terganggu dan kurang baik hafalan ayat-ayat Qur'anku. Tolonglah wahai guruku, berikan petunjuk kepadaku. Maka gurunya Imam Al-Waqi' memberi petunjuk. Fa'arsyadani ila an tarkil ma'asi bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Singkat saja jawaban Imam Al-Waqi', wahai Syafi'i, tinggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu ada dua macam. Ada kemaksiatan yang bersifat lahiriah, dilakukan dengan terang-terangan, dan ada maksiat yang tersembunyi di hati. Bahkan dalam kajian-kajian tasawuf, orang yang riya dalam beramal ibadah pun, dia beramal karena orang lain, itu juga merupakan bahagian dari maksiat batin yang sejatinya itu tidak harus terjadi bagi orang yang beribadah. Maka wasiat Imam Al-Waqi', tinggalkan maksiat, bi annal ilma nur, karena ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya-cahaya Allah itu tidak akan menunjuk, tidak akan bersinar di hati seseorang ketika orang yang berilmu itu penuh dengan maksiat dan dosa. Maka ilmu itu tidak akan menggetarkan hatinya. Ini kekhawatiran baginda Nabi SAW kepada kita. Maka disebut dalam riwayat yang lain, amalan yang paling dicintai Allah itulah amalan yang dilakukan secara rutinitas, terus menerus, walaupun sedikit dia melakukannya. Seorang Syekh Al-Azhar di Mesir, Yusuf Qaradawi, pernah memberi dua istilah kepada orang yang berada di Ramadan ini. Ada yang beliau sebut dengan Rabbani, dan ada yang beliau sebut dengan Ramadhani. Dua istilah ini berbeda. Rabbani itu yang terbaik, seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah kapan dan di mana saja, dalam situasi hidup bagaimanapun dia dekat dengan Allah. Dikala sedang memiliki kesenangan, dia tahu itu ujian dari Allah, dia dekat dengan Allah. Ketika dia hidup penuh dengan ujian dan cobaan, dia tahu Allah juga menguji dirinya. Dikala itu dia juga dekat dengan Allah. Itulah Rabbani. Tapi janganlah jadi Ramadhani, kata Yusuf Qaradawi. Ramadhani, orang yang dekat kepada Tuhan hanya di bulan Ramadan saja. Seolah-olah hanya di bulan Ramadan itu dia harus mencari Tuhan. Hanya di bulan Ramadan itu dia harus tinggalkan maksiatnya. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah orang yang sepanjang masa dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dan ini juga dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tazharul fitan. Pada hari itu akan tersebar luas fitnah. Berbagai fitnah itu akan terjadi di muka bumi ini. Fitnah dalam arti sikap manusia yang saling mencari kelemahan-kelemahan orang lain, timbulnya permusuhan dan menimbulkan dendam di antara golongan manusia. Dan fitnah dalam arti juga akan timbul pada saat itu berbagai cobaan, malapetaka, azab akan terjadi silih berganti di muka bumi ini. Wa tazharul fitan. Bapak Ibu jamaah qiyamul lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran memberikan peringatan kepada kita, dan peringatan Allah itu sangat keras bagi kita. Tertulis dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bih
Kalau manusia itu telah lupa dengan berbagai peringatan-peringatan yang Allah berikan di muka bumi ini, mereka lupa bersyukur, mereka lupa sujud, mereka lupa bahwa semua anugerah yang mereka miliki adalah titipan Allah kepada mereka. Kepada mereka yang lupa itu Allah katakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami tidak langsung mengazab mereka, kata Allah. Kami masih membuka pintu-pintu taubat. Bisa jadi hartanya bertambah, kejayaannya, popularitasnya akan meningkat, kami berikan dulu. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia sudah berada di atas segala-galanya, dia sudah memiliki segala-galanya, tapi belum sadar dengan segala ujian dalam kehidupan ini, tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Di akhir ayat itu Allah katakan, aghaznahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami bisa saja, kata Allah, datangkan azab itu, bencana kehancuran bumi, baghtatan, secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, baru mereka sok rapi, terkejut, terdiam 1000 kata. Bagaimana ini? Bagaimana kita menyelamatkan diri lagi? Mereka tak mampu. Azab Allah sungguh dahsyat bagi kita. Maka yang ketiga, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, wa yulqasyuhu. Ini sesuai dengan tema judul yang sudah disiapkan panitia pada malam hari ini. Pada hari itu, kata Nabi, akan terjadilah kehidupan manusia itu yulqasyuhu. Kehidupan yang berkembang adalah kehidupan yang bersifat individualistik. Sudah kurang rasa kepedulian kepada orang lain, sudah kurang rasa kasih sayang. Dalam hadis Bukhari dikatakan, jangan sempat Allah mencabut dari kehidupan kita rahmatnya, kasih sayangnya dari hati kita yang paling dalam. Dan dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, orang yang masih punya rasa kepedulian kepada orang lain, yarhamuhumur rahman. Selagi itu Allah juga sayang kepada mereka. Selagi kita memikirkan nasib orang lain, saudara-saudara kita, selagi itu Allah memikirkan kita. Selagi kita peduli kepada orang lain, apalagi saudara kita yang muslim, selagi itu Allah peduli kepada kita. May yarham man fil ardi. Siapa saja yang sayang kepada yang ada di bumi ini, yarham man fis sama, maka dia akan disayangi sama yang ada di langit. Ini hadis riwayat Bukhari. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang sudah tidak punya kasih sayang lagi, maka Allah tidak akan pernah sayang kepada dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kamu sehingga dia menyayangi saudara-saudaranya, terutama saudara-saudaranya yang muslim, sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Inilah salah satu hikmah terbesar daripada puasa Ramadan. Allah mengajarkan kita, Allah mendidik kita, hidupkan hati kita yang paling dalam, tumbuhkan rasa kasih sayang, rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selagi si hamba itu terus menolong saudara-saudaranya. Selagi kita ringankan beban saudara kita, sebenarnya Allah juga akan meringankan beban-beban kita. Begitulah besarnya kesolehan sosial yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan satu dialog dalam Al-Quran, surah Al-Muddatsir ayat 40 sampai 44. Dialog orang-orang surga dan orang neraka. Orang surga bertanya,
Ma salakakum fis saqar? Kenapa Anda di neraka ini? Saqar namanya. Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami ketika di dunia sibuk mencari harta benda, siang malam tidak cukup waktu, dan kami tidak pernah sujud kepada Tuhan. Dia tidak melakukan kesolehan ritualnya kepada Allah. Terus mereka ditanya lagi, kenapa ada di neraka saqar? Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak punya kepedulian kepada orang lain. Kami bermegah-megah, kami bermewah-mewah, tapi rupanya saudara-saudara kami dalam keterbatasan, dan sedikit pun kami tidak peduli kepada mereka, tidak pernah menyantuni mereka, sehingga Allah lemparkan mereka ke neraka saqar itu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan di dunia kami suka membicarakan hal orang lain, kami suka menceritakan aib orang lain, mencari kesalahan orang lain, dengan melupakan kesalahan diri kami sendiri. Dia tidak melakukan kesolehan sosial dalam kehidupannya. Allah melempar mereka ke neraka saqar itu. Dan terakhir yang keempat, Nabi SAW pernah mengkhawatirkan juga wayah surul haraj. Di zaman itu akan banyak terjadi jenayah. Jenayah itu diterjemahkan dengan kriminalitas. Sahabat bertanya, ayul haraj ya Rasulullah, kriminalitas seperti apa nanti yang paling banyak terjadi? Nabi jawab 3 kali, al-qatlu wal-qatlu wal-qatlu. Pada saat itu manusia nggak punya nurani lagi, tidak punya kasih sayang lagi. Mereka bagaikan mesin, bagaikan predator. Mereka menghabiskan nyawa orang lain tanpa ada rasa berdosa dan tanpa ada rasa kemanusiaan. Bapak Ibu jamaah salat Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah kita pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam fenomena-fenomena sosial yang sungguh menakutkan dalam kehidupan ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.